Alright, halo semuanya, balik lagi sama gue Yaji Bibi ke channel ini. Dan kali ini gue bakalan ngebahas mengenai percintaan. Karena menurut gue bosen juga kalau misalkan kita terus-terusan ngebahas mengenai skincare ataupun tentang grooming. But next time pasti gue bakal bahas tentang itu, guys. Dan kali ini yang bakal gue obrolin atau gue bahas itu adalah tentang love language. Ya, tentang bahasa cinta. Tapi perlu gue kasih tahu ke kalian kalau di sini gue bukan seorang expert dan gue gak bakalan ngasih penjelasan atau pemahaman. Justru gue bakalan cari tahu tentang love language ini tuh seperti apa sih. Jadi mungkin buat kalian yang gak asing dengan beberapa istilah dari love language kayak physical touch atau word affirmation kayak gitu, pokoknya itu udah banyak lah ya orang yang ngobrolin hal itu, dan gue penasaran gitu sepenting apakah si love language ini. Makanya gue pengen nyari tahu, dan kebetulan gue ketemu langsung dengan website dari 1% Indonesian Life School, yang mungkin kalian juga udah gak asing dengan konten-konten mereka di YouTube ya. Channelnya juga sama, namanya 1%. Itu menurut gue channel yang bagus juga. Dan di sini kita akan baca penjelasan mengenai love language itu sendiri, guys. Oh, ada tesnya juga, guys. Jadi di sini juga ada tesnya juga, dimana mungkin lo bisa tahu atau mencoba buat mengidentifikasi love language lo seperti apa. Nanti kita coba tesnya ya. Untuk sekarang kita bahas dulu mengenai love language itu sendiri. Nah, mengenai love language itu sendiri, katanya kalau ini tuh konsep dari Dr. Gary Chapman. Dia merupakan penulis dari Amerika yang emang menulis judul yang sama juga, Five Love Language. Jadi love language itu katanya ada 5 macam, 5 jenis. Dan tujuan dia membuat seperti ini tuh kayaknya untuk komunikasi dalam suatu hubungan. Karena memang mungkin kalau misalkan hubungan tanpa komunikasi ya hancur juga ya. Tapi gue gak tahu sih ini lebih jelasnya seperti apa. Kalau lebih singkatnya, love language itu adalah bahasa cinta, dimana ini merupakan cara untuk seseorang mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain, ya kepada pasangannya tentunya. Dan menurut gue ini nggak harus ke pasangan sih, kayak misalkan ke keluarga juga, ke teman-teman mungkin, ke sahabat-sahabat lo juga mungkin bisa. Karena ya, cinta menurut gue universal ya. Maka dari itu penting buat memahami bahasa cinta diri lo serta orang yang lo cintai. Jadi kalau misalkan lo mau pacaran, lo harus tahu love language diri lo sendiri dan pasangan lo ya. Gue juga tahu love language gue apa. Kenapa ini harus diketahui? Karena katanya ini akan membuat hubungan lo menjadi lebih sehat. Ya, oke. Tapi kita lihat dulu jenis-jenisnya. Nah di sini ada 5 jenis seperti yang udah dikasih tahu oleh Dr. Gary Chapman. Yang pertama itu ada word of affirmation. Ya, ini yang paling sering gue denger sih, yang paling sering gue baca. Nah, bahasa cinta yang pertama ini buat lo yang sering mendengar kalimat-kalimat positif seperti pujian, apresiasi, atau kalimat yang mengekspresikan kasih sayang. Jadi tujuan lo dikasih kalimat itu supaya lo diyakinkan gitu bahwa ya seorang itu benar-benar cinta sama lo gitu ya. Jadi ini kayak terbuai oleh kata-kata nih. Biasanya buaya nih jago nih mainin kayak gini. Orang yang mungkin love language-nya kayak gini, temu buaya yang memang bisa jago speak, mungkin bisa leleh langsung. Makanya hati-hati, guys. Oh iya tuh, contohnya tuh kayak dibilangin aku sayang sama kamu gitu, itu udah bisa bikin seorang yang punya love language words of affirmation itu jadi meleleh, guys. Ya, karena memang merasa yakin gitu kalau dia benar-benar dicintai. Itu untuk yang pertama, words of affirmation. Nah, untuk yang kedua ada quality time. Quality time bagi lo yang senang menikmati waktu bersama orang tercinta, bisa dibilang lo memiliki love language satu ini. Katanya ya, jadi ya udah dilihat lah dari namanya gitu, lo menghabiskan waktu menikmati momen waktunya setiap detiknya bersama pasangan lo gitu. Dan ya menurut gue ini semua orang juga suka ya. Iya, karena emang kalau misalkan pasangan selain komunikasi kan emang perlu make a moment gitu, enjoy the moment juga. Itu menurut gue salah satu yang penting juga. Dan memang yang jadi problemnya adalah ketika ingin menikmati waktu bersama itu adalah gadget. Kalau misalkan kalian menghabiskan waktu sama pasangan ya jauhin lah gadget gitu. Paling pas foto momen-momen tertentu aja, atau misalkan kalau ada keadaan darurat barulah boleh pakai gadget. Cuman kalau misalkan emang benar-benar menikmati momen, disaranin mending jangan. Lo bisa bercanda, ngobrol. Ya, setuju. Dan yang ketiga ada receiving gift. Ya, jadi udah kelihatan juga dari nama. Jadi menerima hadiah. Love language satu ini gak melulu pemberian kado yang mahal. Jadi gak harus mahal ya kadonya. Cuman ini melainkan lebih ke arah makna yang diberikan pemberian dari kado tersebut. Jadi setiap lo kasih kado ada maknanya. Mungkin kayak seorang yang mendapat pencapaian terus lo kasih kado, mungkin gitu ya.
Ya mungkin kayak pas ulang tahun atau pas momen-momen tertentu, ya masuk akal sih. Dan siapa juga yang gak mau dikasih kado gitu ya. Emang bukan masalah nilai mahal atau enggaknya suatu kado, tapi ya surprise menurut gue atau suatu kejutan berupa pemberian itu salah satu yang bisa bikin orang jadi lebih yakin juga sih. Cuman ya important nih buat kalian yang emang sering kasih kado, sering kasih pemberian ketika pasangan kalian lagi marahan, terus lo kasih kado, menurut gue itu cara yang kurang tepat sih. Karena kemungkinan itu bakalan bikin dia jadi pengen terus marah, terus pengen dikasih kado harapannya gitu. Jadi lebih baik, lebih bijak lah kalau misalkan mau ngasih pemberian gitu. Kayak misalkan dia habis mencapai sesuatu, baru lo kasih pemberian dia, entah apapun itu, entah kasih bunga atau apa gitu. Setelah dia melakukan suatu pencapaian, ya ingat pencapaian dulu baru dikasih kado. Itu receiving gift. Yang keempat itu ada act of service. Bagi mereka yang punya love language satu ini, kata-kata seperti I love you menjadi gak terlalu berarti, melainkan lebih ke talk less do more. Jadi lebih banyak aksi daripada kata-kata. Nah, ini mungkin orang yang emang membutuhkan suatu pembuktian gitu. Jadi kalau misalkan lo cinta sama dia, ya buktiin bukan dengan kata-kata aja gitu. Ya berbeda jauh sama yang si words of affirmation, yang dimana dia bisa merasa jatuh cinta kalau misalkan dibuai atau dikasih kata-kata doang gitu. Kalau ini beda ya, harus ada usahanya. Kayaknya menurut gue ini juga penting juga buat cowok gitu. Jadi jangan modal kata-kata doang gitu kalau mau menjalin suatu hubungan. Jadi lo juga harus bisa membuktikan perkataan lo juga gitu. Contohnya itu kayak misalkan lo seneng kalau nganterin pasangan lo balik ke rumah, karena mungkin pasangan lo pengen mastiin kalau lo selamat sampai di rumah. Jadi kayak ngasih servis gitu ya. Gojek juga servis ya sebetulnya. Cuman ya mungkin lebih dari itu mungkin. Ya, tipikal kayak ini tuh membutuhkan pembuktian secara nyata, secara aksi. Jadi gak bisa cuma ngomong doang. Yang kelima ada physical touch. Nah, ini juga yang paling sering nih gue lihat. Bahasa cinta satu ini bukan berarti lo dengan pasangan lo melakukan hal-hal yang berbau negatif. Mereka sebagai bentuk afeksi dari pasangan lo kepada diri lo. Seperti berdekatan dengan dirinya, menggenggam tangannya sampai meluk dirinya secara tulus. Oke. Cuddle gitu. Enggak lah, itu belum waktunya guys. Ya cuman masuk physical touch juga gak sih? Jadi pokoknya sentuhan antara fisik, entah itu lo pegangan tangan, atau lo pegang pundak, atau lo bersandar, atau mungkin lo bisa melihat dia secara langsung, itu juga physical touch gak sih? Ya mungkin ada waktunya juga orang bakal perlu ini gitu, perlu physical touch gitu. Jadi ini adalah tipikal dimana seorang itu gak mau jauh-jauh dari pasangannya mungkin. Dan tipikal kayak gini biasanya emang gak bisa LDR nih kayaknya. Ya agak susah LDR. Bener gak sih? Nah, itu guys. Jadi gue rekap lagi. Yang pertama itu ada words of affirmation, dimana love language ini adalah bahasa cinta yang emang butuhkan kata-kata. Jadi lo bisa jatuh cinta kepada seorang melalui kata-kata. Terus yang kedua itu ada quality time, dimana quality time ini katanya lo bisa menikmati lo bisa menikmati waktu dengan pasangan lo tanpa banyak distraksi. Dan ini akan menjadi bumbu-bumbu cinta yang mungkin baik juga gitu. Jadi pokoknya intinya menikmati waktu bersama pasangan lo. Terus ketiga ada receiving gift, dimana lo menerima suatu pemberian yang tentunya ada maknanya. Keempat ada act of service, dimana lo gak suka banget sama orang yang cuma omdo doang, jadi perlu aksi nyata untuk membuktiin cintanya. Dan kelima ada physical touch, dimana lo itu gak bisa jauh-jauh dari dia, gak bisa lepas banget dari dia gitu. Ya yang LDR susah banget. Dan itu adalah love language yang udah gue bacain dari 1%. Ya kalian bisa langsung cek sendiri artikelnya. Gue sedikit recap dan sorry banget kalau misalkan penjelasannya kurang. Dan yang selanjutnya gue bakalan ngetes love language gue seperti apa sih. Nah di sini ada beberapa pertanyaan. Di sini yang bakal gue pilih dan di sini ada 2 opsi. Jadi kalian bisa cek langsung aja. Untuk linknya gue bakal taruh juga di bawah. Supaya mengetahui love language apa sih kalian gitu. Apakah word of affirmation kah, act of service kah, atau seperti apa gitu. Kita coba isi dulu ya guys. Yap, dan udah ketahuan guys. Udah ada hasilnya. Kelihatan anjir, gue screenshot aja. Tolil ya. Gue ternyata love language-nya adalah quality time, dimana kamu paling merasa dicintai ketika menghabiskan waktu bersama. Kamu cenderung berpikir bahwa cinta tumbuh dari beraktivitas bersama dan terlebih di hal yang kamu dan pasangan kamu sangat sama-sama senang. Bisa bener juga, tapi ya physical touch oke, receiving gift oke, word of affirmation oke, act of service juga oke.
Tapi mungkin gue lebih ke sini mungkin. Tapi ini menurut 1% sih ya, tapi bisa dijadiin acuan juga. Ya, begitulah. Kalau kalian gimana, kalian bisa komentar di bawah love language apa kalian. But kalau misalkan kalian emang bener-bener kayak gak percaya banget sama hal ini, ya it's your choice. Tapi gue melihat ini sebagai hal yang cukup unik, cukup menarik, dan mungkin bisa ngebantu gue juga dalam berinteraksi atau melakukan komunikasi dengan pasangan gue nanti gitu. Untuk sekarang masih belum. Nah, mungkin segitu aja yang bisa gue share yang video kali ini. Sorry banget kalau misalkan masih banyak kekurangan. Thank you very much buat yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja gak apa-apa kalau misalkan kalian gak suka. Dan kalau misalkan channel ini merasa kebantu kalian bisa subscribe. Jangan lupa buat ditunggu video-video selanjutnya. Gue Rifki Aja Bibi. See you next videos. Keep push your limit. Goodbye.